Kan kita diajarin oleh budaya, kalau kamu dipukul, kamu harus balas mukul, gitu Mhm, kan ya. mhm. Kayak mata dibalas mata, katanya nyawa dibalas nyawa, Ya, kan gitu ya, ya. ya, Itu ya. kan, jadi memang itu sebetulnya kecenderungan asli semua manusia untuk membela diri. Lalu Ya, kalau si dendam sebegitu memuaskannya untuk kita sebagai orang luar menyaksikan itu, Bu. Kenapa ini menjadi satu satu tantangan yang perlu kita bahas? iya, gini, karena sebetulnya itu kan nggak bagus ya Mas Daniel ya. Mhm. Artinya nggak bagusnya gini, manusia itu kan harusnya sejahtera ya, bahagia lahir Ya, ya, batin. ya. Nah, kalau dia punya dendam, itu artinya sebagian energi itu dipakai untuk menumbuhkan perasaan negatif di dirinya. Oke. Nah, jadi kan dia mengurangi kemungkinannya untuk bahagia, untuk sejahtera, untuk merasa seimbang, merasa Mhm, nyaman, mhm, yang mhm. sebetulnya adalah tujuan hidup kita, dan sebetulnya nggak bisa dikaitkan sama apa-apa selain perasaan subjektif kita, Mas Daniel. Oke. Artinya nggak benar kalau orang populer jadi bahagia, kalau orang kaya jadi bahagia, enggak. Itu subjektif banget, itu perasaan yang Mhm, dirasakan oleh seseorang kan gitu. mhm, mhm. Nah, kalau dia punya dendam untuk mencapai kondisi sejahtera itu, katanya kalau sekarang istilah kerennya kan well-being, Ya, nah gitu ya, ya. ya, ya. Untuk mencapai well-beingnya itu agak-agak sulit karena sebagian energi dipakai untuk apa? Memelihara sesuatu emosi yang negatif gitu Mas Dani. Kenapa kok di dalam dunia manusia di satu sisi kita lihat kayak di film itu Mhm, misalnya itu sesuatu yang aduh kita sendiri ikut ha mhm, syukur gitu ya mhm. Iya, kayak iya, gitu iya, ya. benar, benar, benar. Ya kan gitu kan, di satu sisi kita sendiri tersalurkan kedorongan agresifnya gitu ya Mas melalui perilaku pelaku tokoh utama, tapi di sisi lain kemudian dinilai negatif. Nah, nilai negatifnya kalau secara psikologis itu gitu ya. Jadi bahwa orang jadi sulit menjadi orang yang nyaman, orang yang bahagia, orang yang sejahtera secara psikologis karena dia memelihara emosi negatif di dalam dirinya kan gitu. Ya, Jadi susah dia punya gini Kak, sederhananya dia punya masalah sama dirinya sendiri gitu ya, loh Mas ya, ya, Daniel. ya, ya. Ya, tapi kalau kalau yang seperti yang Mas Daniel bilang, kita sendiri ikut seneng gitu ya, ikut wah seru gitu. Kan baca cerita silat juga Mas yang 64 jilid. Koping Zaman ho ya, Bu. ya Ping Ho, itu kan juga sama. Mhm, Bertahun-tahun mau mhm. kita mengikuti dendam seseorang yang Betul, dipelihara gitu. betul. Dan kita kan juga senang, kita juga sangat tegang gitu kan. Mhm, Karena itu kenapa begitu? Kita semua punya dorongan agresif. Dan dorongan agresif itu kan dorongan yang dilarang sama budaya. Kan ya, nggak boleh ya, ya. ya, Kan ya. dianggap jelek. Sehingga kalau kita ngelihat ada orang yang melakukan tindakan agresif, itu kan sebetulnya mewakili dorongan agresif kita gitu kan. Jadi kita Mhm, ikut mhm, terpenuhi kebutuhan agresif yang sebetulnya nggak boleh di dalam dunia manusia. Jadi kita jadi wah jadi senang karena mhm. ada apa? Ada outlet ya, ada apa namanya celah-celah untuk menyalurkan dorongan agresi. Itu kita menjadi senang karena itu. Tapi dikatakan negatif karena yang tadi itu. Oke. Gitu, Mas. Bukankah menendam itu setahu saya kecenderungan alami manusia ya, Bu? Ya betul. Sebenarnya ya artinya gini. Dibilang kecenderungan alami dalam hal ini adalah yang kita berkaitan sama agresi tadi ya Mas Mhm, Daniel. mhm, Kan kita diajarin oleh budaya, kalau kamu dipukul, kamu harus balas mukul, gitu mhm, kan ya. mhm. Kayak mata dibalas mata, katanya nyawa dibalas nyawa, Ya, kan gitu ya, ya. ya, Itu ya. kan, jadi memang itu sebetulnya kecenderungan asli semua manusia untuk membela diri. Ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau dia tidak berdaya, maka kemudian dia akan menyimpan dulu dendamnya itu, dia akan mengumpulkan dayanya dulu. Nanti kalau dia sudah berdaya, baru dia balas kan gitu. Ya. Sebenarnya kan secara manusiawi begitu kan. Nah, nanti tapi sekali lagi dalam kebudayaan kita sebagai manusia pun itu dianggap tindakan yang tidak terpuji Mhm. sebagai penyaluran agresi. Manusia yang beradab, manusia yang berbudaya itu nggak boleh agresif gitu loh Mas Daniel. Maka Oke. kemudian anak-anak kita ajarin tidak boleh punya dendam, tidak boleh jadi pendendam, karena buat kita sebagai manusia itu tindakan yang tidak selayaknya dilakukan manusia berpendidikan, manusia yang sopan, manusia yang mengerti hak asasi manusia, kan gitu Mas. Jadi itu perilaku yang harus dikendalikan. Maka kemudian kenapa dipersoalkan jangan sampai anak-anak ini menjadi seorang pendendam. Gitu kan? Dia melukai diri sendiri sebetulnya, dan itu kemungkinan melukai orang lain juga. Dan itu adalah citra negatif dari manusia yang beradab. Nah gitu loh Mas Dani.